Assalamualaikum, balik lagi di channel YouTube-nya aku dan aku dia ibu 4 anak krempong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu. Di video ini aku mau share cerita aku tentang aku pernah pergi ke tukang pijit untuk memijit bayi aku. Aku di sini pernah memijit anak aku yang nomor 1 dan juga nomor 2. Dan terakhir aku bakal share atau bagiin tips sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke tukang pijit. Nah, kalau misalnya kalian kepengen informasi ini, tonton video ini sampai habis. Kita langsung aja ke videonya. Nah, seperti biasanya sebelum ke videonya aku mau disclaimer dulu bahwa apa yang aku ceritain di sini adalah semua berdasarkan pengalaman aku selama merawat anak-anak aku. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen nambah-nambahin atau kepengen ada pertanyaan, silahkan langsung tinggalin komen di kolom komentar bawah. Nah, pertama-tama aku mau cerita dulu nih kenapa alasan aku sampai pergi ke tukang pijit bayi ini. Ceritanya ada dua versi, cerita anak pertama dan cerita anak kedua. Nah, aku mulai dari cerita anak yang pertama. Anak aku yang pertama itu dia itu badannya kecil, terus kalau misalnya makan sebanyak apapun beratnya naik, cuman badannya tuh tetap kelihatan kecil. Tapi kalau misalnya ditimbang dia beratnya normal. Aku pernah ceritain juga kalau anak aku yang pertama ini tuh super alergi parah banget, dan aku udah sharing gitu cerita alergi anak aku. Nanti aku akan taruh link videonya di sini aja kalau misalnya kalian mau nonton. Karena pada waktu itu anak aku tuh flu-nya nggak sembuh-sembuh, terus demam, batuk juga. Akhirnya aku mutusin nih untuk berobat ke tukang pijit bayi ini. Jadi banyak banget bayi-bayi atau anak-anak yang diurut di situ sembuh gitu. Ada yang susah makan, ada yang lama berjalan, ada yang cuma kembung doang, ada yang demam. Terutama yang banyak berobat di situ tuh rata-rata anaknya mengalami batuk pilek atau anaknya jatuh. Udah ke dokter ya sebelumnya, minum obat segala macam, tapi anak aku ini tetap batuk pilek karena memang bawaan alergi juga. Akhirnya aku pergilah ke tempat tukang pijit bayi. Nah, di situ udah ramai banget, kita ngantri, bayarannya itu seikhlasnya aja. Pertama-tama aku memang udah ngeliat gitu cara orang yang tukang pijit itu seperti apa. Pijitnya memang tidak terlalu kenceng, nggak terlalu kayak dipijitin kasar gitu, enggak, tapi dia mijitnya tuh lembut banget. Namanya bayi ya atau anak kecil dengan orang asing dipegang gitu badannya udah pasti nangis-nangis kan. Personally anak aku tuh juga kayak gitu. Nah, anak aku itu umurnya 6 bulan, dia itu memang nggak suka badannya dipegang orang, apalagi orang yang tidak dikenalnya. Jadi bener-bener dia tuh nangis dari awal diurut sampai selesai diurut, nangis terus sampai muntah-muntah, saking lamanya nangis. Sampai sekarang aku tidak pernah lagi ngulang untuk ngurut dia lagi. Pikir aku karena anak aku kurang nyaman, jadinya aku tidak akan ngulang lagi karena takutnya anaknya trauma. Tapi amazingnya ya, setelah aku pergi urut gitu ya, anak aku tuh panas tinggi badannya, demamnya tuh menurun, badannya lebih enak, terus tidur juga nyenyak. Pas sorenya tuh kan diurut, terus malamnya tuh dia tidur nyenyak banget. Esokan harinya dia makan tuh lahap banget. Pokoknya dia jadi sehat aja gitu setelah diurut. Aku juga nggak tahu untuk menjelaskan secara medis. Lanjut ke cerita anak aku yang nomor 2. Ini tuh sebenarnya aku tidak ada keinginan untuk urut ya. Pada saat itu anak aku yang nomor 2 namanya Nazla. Si Nazla itu sakit. Jadi dia tuh sakit, demam, diare juga, keluar terus kotorannya hampir 1 hari 5 kali sampai lemes. Keluar itu bukan kotoran lagi tapi cairan. Pada saat itu aku bawa dia ke dokter dan dokternya bilang kalau misalnya masih diare terus tinggi gitu demam, besoknya dia bakalan diopname. Aku tuh nggak punya pengalaman gitu anak aku masuk ke rumah sakit, dan aku mulai mikir macam-macam. Pertama kali aku pikirkan nanti anaknya pakai infus tuh gimana, pasti nggak enak banget, terus anaknya pasti kesakitan banget karena untuk pakai infus aja itu udah sakit, apalagi setiap hari infus itu nempel gitu di tangannya. Aku udah mikirnya macam-macam. Di perjalanan aku pulang dari dokternya tadi, udah dikasih obat segala macam ya, dan anak aku itu posisinya masih demam panas tinggi, terus masih kembung perutnya dan juga diare. Nah, dalam perjalanan pulang aku kepikiran gitu, apa aku bawa ke tukang pijit aja ya. Nah, akhirnya aku ngobrol gitu sama suami aku dan bilang tentang ide aku tadi, dan suami aku setuju. Ya udah, kita langsung bawa aja tukang pijit bayinya. Sampainya di sana kayak biasa kita ngantri dan dia diurut lah. Itu pertama kalinya Nazla diurut, dia teriak-teriak, dia nggak mau dipegang badannya. Terus dia bilang sakit. Memang ada bagian tubuh anak pas diurut tuh kayak dipegang aja sakit gitu. Aku juga nggak tahu itu kenapa. Kalau misalnya kalian tahu boleh komen di bawah. Di situ udah diurut-urut kan, udah. Terus kami pulang, malamnya itu si Nazla panas badannya tuh turun, terus diarenya udah nggak lagi. Terus malam-malam yang awalnya tadi dia cerewet banget, nggak bisa tidur, aku kayak nggak bisa tidur juga ngejagain dia, jadi super nyenyak banget tidurnya. Jadi aku pikir, wah, pijit bayi ini sangat
cocok banget gitu anak aku. Akhirnya udah selesai itu, keesokannya udah nggak panas lagi, udah nggak diare lagi juga, udah sehat, makan segala macem. Yang awalnya tadi sudah divonis dokter, dan dokter juga udah kasih surat pengantar untuk anaknya masuk ke rumah sakit gitu. Alhamdulillah akhirnya Nazla nggak jadi masuk rumah sakit karena aku pergi ke tukang pijit tadi. Bisa bayangin nggak itu gimana proses penyembuhan diare sama demamnya anak aku hanya dengan diurut aja. Nah, jadi pijit bayi ini worth it nggak sih? Atau bahaya nggak sih untuk bayi atau anak? Nah, menurut aku, pengalaman aku secara pribadi, ini tuh worth it apabila kalian bertemu sama tukang pijit yang tepat. Karena tidak semua tukang pijit tuh sebagus ini. Kalau menurut aku ya, langsung aja aku bagiin tips sebelum kalian memutuskan untuk pergi ke tukang pijit bayi. Nah, tips yang pertama, kalian harus pastiin tukang urut yang bakal kalian pergi atau kalian datangin, pastiin tukang pijitnya ini udah banyak banget testimoni dari orang-orang yang banyak sembuh. Pastiin juga cara metode pengurutannya itu seperti apa. Tips yang kedua, kalian juga harus perhatiin dulu sebelum kalian pergi urut, kalian bisa survei gitu lah ya, ngelihat tukang pijitnya tuh seperti apa memijit bayi. Kadang kan ada tukang pijit yang mijitin bayi tuh diangkat-angkat, di swing-swing kayak gitu, kayak kita ngelihatnya aja tuh serem banget. Kalian harus perhatiin itu. Terus di situ kalian bisa pikir-pikir lagi, apakah kalian mau mengurut anak kalian. Menurut pengalaman aku, tukang pijit bayi itu dia ada dua macam. Ada mijitnya tuh keras, ada mijitnya tuh dengan lembut. Terus tips yang terakhir, kalian jangan mengulang kalau misalnya bayinya udah trauma, atau kalian melihat tanda-tanda bayi kalian ini trauma gitu, dia takutan, rasa tidak enak, baiknya dihentikan karena takut anaknya jadi trauma. Dan personally aku, kedua anak aku yang tadi, meskipun mereka itu sukses banget gitu ya, kayak cocok banget sama tukang pijit, aku cuma 1 kali aja untuk pijit dia. Anak pertama 1 kali, anak kedua juga 1 kali. Kenapa? Karena dua-duanya itu aku takutnya trauma gitu, karena memang pas waktu dipijit tuh dia tuh nangis dari awal sampai akhir. Jadi aku nggak ngulang kalau misalnya aku nggak perlu gitu. Nah, jadi itu dia cerita aku, pengalaman aku selama aku ke tukang pijit. Semoga video ini bisa jadi informasi untuk moms di luar sana. Nah, makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.